Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari bangkit berdiri, kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita pastikan Ibu Bapak, Saudara dan saya siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Kita akan membaca bagian Alkitab yang akan menjadi penuntun dalam rangkaian ibadah raya kita hari ini. Sama-sama kita akan membaca Injil Matius pasal 9 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah seluruh rangkaian ibadah kami selaras dengan hati Tuhan. Firman Tuhan yang akan diberitakan adalah isi hati Tuhan, adalah isi pikiran Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kami, memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, mengaruniakan kelegaan bagi yang sedang mengalami beban dan pergumulan. Ini kami para hamba-hambamu ada di altar yang kudus ini. Tuhan sudah mengurapi kami dan memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi umat dan jemaat Tuhan. Dan ibadah kami ini Tuhan, kami laksanakan untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah dan diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin dan berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur, terima kasih. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami membawa anak-anak kekasih kami untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Untuk kami bawa untuk sejak dini, dia sudah mengenal akan Kristus Yesus Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu bagi anak-anak kasih kami. Di saat anak-anak kasih sebentar akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Kau memimpin, Kau menyertai, bahkan Kau mengurapi. Sehingga setiap apa yang disampaikan oleh gurunya Tuhan ya, dia mengerti dan menangkap firman yang disampaikan oleh guru-gurunya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu bagi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar bagi anak-anak ini. Dan hikmat pengertian sehingga firman disampaikan dengan sederhana, firman yang mudah dimengerti bagi anak-anak ini Tuhan. Sehingga kami percaya anak bisa menangkap dan menumbuhkan iman rohani mereka. Dan anak-anak kekasih kami sejak kecil sudah mengenalkan Kristus Yesus Tuhan. Untuk berkat-Mu bagi anak-anak kekasih kami. Berkati Tuhan anak-anak kekasih kami dalam kesehatan tubuh jasmani, berkati di masa pertumbuhannya. Kami percaya semakin dikuatkan, diteguhkan bagi anak yang pintar, anak pandai, yang cerdas, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kedua orang tua yang telah membawa anak-anak kekasih kami ini Tuhan, untuk kami bawa untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami juga memberkati bagi kedua orang tuanya. Dalam berkat Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Surabaya, salam sehat, salam semangat, dan salam sukacita. Amin. Jangan terburu-buru duduk. Sekarang kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita dan selamat datang, selamat pagi buat Pastor Jose yang sudah hadir juga bersama dengan kita pada pagi yang indah ini. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari dengan hati yang limpah dengan syukur, satu pekan sudah kita lewati bersama dan kita ada di pekan yang baru ini. Kita boleh syukur kepada Tuhan di bulan Februari 2024, bulan diakonia, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita tentang compassion, 16 kasihan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan diakonia di DHCM Surabaya juga kita belajar berbagi, kita belajar memberkati orang lain. Karena kasih Tuhan yang juga sudah dicurahkan buat kita melalui korbannya di atas kayu salib. Oleh darahnya kita semua boleh dilayakan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di Pondok Daud. Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan hadir? Sekali lagi angkat tanganmu dan berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita fokus hanya kepada satu pribadi sebagai pusat penyembahan kita pada pagi hari. Jesus is the center. Biarlah hanya Tuhan yang layak terima pujian, terima hormat, terima persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bersama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
bagimu Allah yang mulia. Sama-sama jemaat. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir pagi hari ini, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadikan kita manusia-manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Jemaat bersama dengan sinar katakan, saat pagi hari ini kami menghampiri tahta kudus-Mu, ya Tuhan. Engkau yang melayakkan kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sembah Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan, Kau menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari manusia-manusia baru katakan, darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang hebat Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Siapa kami, manusia yang penuh dengan lumpur dosa ini, tapi oleh karena kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu, darah yang dicurahkan, melayakkan kami pada pagi hari ini menghampiri tahta kudus-Mu. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kita berikan
Sekirabaralalamu. Tuhan, bawa kami lebih lagi di tahun 2024 ini Tuhan. Masih di bulan yang kedua, perjalanan yang panjang di tahun 2024. Bawa kami lebih lagi, lebih dalam dan lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi-Mu, melayani-Mu, beribadah dengan benar, memberikan persembahan hidup kami yang kudus dan berkenan bagi-Mu, karena Kau begitu baik. Haleluya. Sekali lagi katakan bersama. Oleh kuasa darah-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Membawa kami sampai dengan titik hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Katakan, oleh kuasa darah. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, rabaralabaralah, kasih rabaralabaralah. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Mari saya mengajak semua yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di belakang, yang ada di tengah, yang ada di depan, satukan frekuensi kita dengan surga. Orabaga sekirabaralalamu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak dimuliakan. Nama di atas segala nama, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dari tempat ini kami juga memberkati Surabaya. Dari tempat ini kami juga melepaskan berkat bagi Indonesia. Biarlah gereja kembali pada fungsinya, menjadi garam, menjadi terang bagi Surabaya, bahkan bagi Indonesia. Oh, labaralalamu, sirabaralaba. Biarlah dari tempat ini muncul penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah dari tempat ini muncul pendoa-pendoa syafaat. Biarlah dari tempat ini Tuhan muncul pengkabar-pengkabar Injil. Dan biarlah dari tempat ini kami boleh bersehati untuk menjadi murid Kristus seperti tema tahun 2024 ini Tuhan. Jadikan kami menjadi murid-Mu, supaya kami boleh menjadi memuridkan orang lain, boleh menjadi murid-Mu juga ya Tuhan. Haleluya. Hosana di depan. Come on. Hosana. Come on. Hosana. Semua pujian bagi-Mu Tuhan, semua kemuliaan bagi-Mu. Engkau yang mempunyai kemuliaan itu Tuhan. Tinggi-tinggiran, Hosanna. Tangan yang makin panjang bagi Dia. Haleluya, Hosanna. Engkau boleh semayam di atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan.
Engkau bersemayam di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Surabaya sekarang katakan Hosana. Segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagimu ya Tuhan. Bersama kita katakan Soli Deo Gloria. Seberapa banyak di antara kita bersuka cita, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara, ada wajah-wajah hadirat Tuhan atau tidak? Berikan senyum yang terbaik dan salam yang terbaik, perkataan yang terbaik buat kiri kanan saudara. Haleluya. Amin. Ngaji. Haleluya. Sama-sama. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi ya Surabaya, katakan ajaib. Yang online, yang di rumah-rumah juga jangan kalah semangat ya. Dan jangan lupa yang online, jangan berlama-lama online. Ayo minggu depan datang onsite di tempat ini. Haleluya. Ya yang ajaib, setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Sekali lagi, ajaib. Terima kasih buat adik-adik tamborin yang luar biasa. DJM Surabaya semakin maju. Amin. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku.
ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus padaku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang, sekali lagi katakan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mantap. Kita percaya bahwa kita sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi murid Kristus. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan luar biasa bagi dia. Come on. Telah dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang sudah memilih setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan kami untuk berdiri dengan kuasa-Mu. Katakan, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita, beserta kita. Kapan waktunya jemaat? Sekarang saatnya bangkit gereja Tuhan. Bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Surabaya. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau sudah menetapkan kami untuk menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Mari murid-murid Kristus bersama-sama serukan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah, Yesuslah Raja pemenang. untuk selamanya dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan
Jemaat Tuhan boleh duduk kembali dan pada pagi hari ini ya Tuhan. Seperti tema kami di tahun 2024 bagi gereja kami di SCM. Untuk menjadi murid Kristus. Meneruskan pesan daripada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta M. Sulidarma. Untuk gereja di SCM secara khusus hari-hari ini. Kita lebih banyak berdoa untuk kepentingan bangsa, terlebih bagi 14 Februari Rabu mendatang kita sungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu 3 bulan sudah kita lewati bersama dengan masa kampanye dari paslon 1, 2, dan 3. Dan kemarin adalah hari terakhir mereka berkampanye. Dan mulai hari ini sampai dengan 1 pekan ke depan adalah minggu-minggu tenang. Biarlah ini boleh menjadi sebuah momentum bagi gereja Tuhan. Untuk lebih banyak di bawah kaki Tuhan. Berdoa dan mengerang di hadapan Tuhan. Supaya biar Tuhan saja yang berdaulat bagi Indonesia. Amin. Supaya biarlah Tuhan saja yang memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Bukan karena keinginan manusia semata. Tapi benar-benar menjadi pilihan Tuhan. Karena Indonesia disayang Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa ini. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita. Sekali lagi kami meneruskan pesan dari Bapak Gembala. Hari-hari ini lebih banyak porsi berdoanya untuk bangsa dan untuk bangsa. Haleluya. Kami bawa bangsa ini. Kami bawa negeri ini. Oh Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia bagi hormat pujian bagi-Mu. Kami bawa doa kami Tuhan bagi negeri ini. Biarlah gereja kembali pada fungsinya. Biarlah gereja kembali menjadi terang dan garam bagi bangsa. Secara khusus bagi Indonesia Tuhan. 14 Februari Tuhan kami berdoa. Kami berdoa. Tuhan tolong. Tuhan menuntun bangsa dan masyarakat yang mengambil hak suaranya di Rabu mendatang Tuhan. Haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Sekali lagi doa. Damai Indonesia, aman Indonesia, sejahtera Indonesia. Shalom, shalom, shalom. Mari lepaskan shalom, shalom. Kami lepaskan shalom bagi Surabaya, bagi Jawa Timur. Kami melepaskan shalom bagi provinsi-provinsi yang lain Tuhan. Kami melepaskan shalom bagi Indonesia Tuhan. Shalom. Musik bisa lebih lembut, biarkan jemaat Tuhan naikkan
Pujian ini sebagai doa kita pagi ini. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai buat Surabaya. Doa buat damai buat Jawa Timur. Indonesia penuh damai. Sekali lagi doa buat damai buat Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh Shalom, 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 Indonesia, Indonesia baru. Kami melepaskan shalom bagi Sumatera, kami melepaskan shalom bagi Jawa, kami melepaskan shalom bagi Kalimantan, kami melepaskan shalom bagi Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua, Sulawesi, Indonesia, shalom, shalom. Mari dengan gagah berani gereja Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan shalom. Sekali lagi kita menaikkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini berkata-kata kepada Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain, terlebih dahulu bagi Indonesia. Katakan Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia disertai Tuhan. Kau bersemayam bagi Indonesia. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Nama di atas segala nama, di atas kota kami Surabaya, di atas negeri kami, di atas bangsa kami. Haleluya.
Indonesia penuh kemuliaan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Indonesia penuh kemuliaan, kepada hambanya Pastor Jose untuk mengambil alih otoritas mimbar pada pagi hari ini. Pujilah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan. Indonesia. Indonesia penuh kemuliaannya. Amin. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah sekali lagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaannya. Amin. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Kami membawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas negeri ini. Engkau yang memiliki rancangan yang indah, rencana yang terbaik atas negeri ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa negeri ini ada di dalam tangan-Mu dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri ini ya Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari setiap pulau-pulau yang ada, dari setiap suku yang ada, kaum yang ada di bangsa ini. Kiranya ada damai sejahtera yang mengarahkan hati mereka kepada Tuhan Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan. Sucikan waktu-waktu kudus ini, urapi kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani di tempat ini. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Febro tadi ya, WL tadi bahwa masa kampanye sudah berakhir ya kemarin. Tetapi tadi dia memberikan tanda terus, nomor 1, nomor 2, nomor 3 waktu mimpin tadi ya. Jadi ternyata masih ada kampanye terselubung. Ya, 1, 2, 3 gitu ya. Ya, dan semua musik mengikutinya. Baik, hari ini saya ingin memberikan sebuah tema dengan judul Allah aktif bekerja. Siapa yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pensiun hari-hari ini. Dia masih aktif bekerja, amin. Tuhan masih terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Semua sudah tahu ayat ini, betul? Iya. Siapa yang menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit? Coba angkat tangan. Wah, kayaknya banyak sih. Ada orang yang banyak yang bilang bahwa Roma 8 ayat 28 itu adalah ayat favorit saya. Oke, kita baca bersama-sama. Oke, kita baca ya. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siang hari ini atau pagi hari ini kita akan belajar dari satu ayat ini, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita mau masuk ke dalam ayat ini, apa sih yang sebenarnya dimaksud atau apa yang sebenarnya menjadi arti daripada ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti saya juga akan membagikan di dalam versi yang bahasa Inggris, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya juga ya. Mungkin ada beberapa sedikit perbedaan, tapi nanti kita mau belajar di sana. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Alkitab kita ini ditulis oleh 40 orang lebih atau lebih dari 40 orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, suku, bangsa, profesi mereka, dan ini ditulis selama ribuan tahun, yang akhirnya tulisan atau naskah-naskah itu dikanonisasi menjadi Alkitab yang kita punya sekarang. Jadi dari berbagai macam latar belakang, baik itu dia nabi, dia ada yang tabib, ada yang kemudian orang biasa, ada yang gembala, raja dan sebagainya. Mereka menulis dan akhirnya dengan berbagai latar belakang selama ribuan tahun dikanonisasi, dipilih menjadi Alkitab yang kita baca sekarang. Tapi yang luar biasa adalah selama ribuan tahun tulisan-tulisan itu saling menguatkan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau belajar sejarah, kevalitan atau sebuah validitas sebuah tulisan di dalam sejarah adalah ketika ada beberapa bukti dari sejarah yang menguatkan tulisan tersebut atau sejarah tersebut. Ada 2 sampai 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita ini dikuatkan oleh berbagai macam bukti dari berbagai macam tulisan yang kemudian mengerucut kepada satu pesan, yaitu pesan bahwa Allah itu Allah yang aktif, yang bekerja dari dulu sampai sekarang dan menyatakan kebaikan dan kesetiaannya. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama ada begitu banyak kitab nubuatan yang mengarah kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab ini sudah diterjemahkan, yang kita terima ini salah satu terjemahannya, dari bahasa asli sudah diterjemahkan lebih dari 2.700 bahasa di dunia. Banyak itu Bapak Saudara, ya. Di dalam bahasa di Indonesia saja itu terdiri dari berbagai macam bahasa. Mungkin ada sekitar 200-400 bahasa dan dengan dialek yang berbeda. Orang dari Jawa Barat ketemu sama orang Jawa Tengah berbeda juga cara. Jawa Timurnya itu terbagi-bagi lagi, misalnya orang Banyuwangi dengan orang Surabaya pasti berbeda lagi meskipun sama. Nah, ini termasuk di dalam 2.700 bahasa dan masih ada sekitar 1.200-an bahasa yang masih belum diterjemahkan di dalam Alkitab untuk menjadi Alkitab. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab ini adalah kabar baik yang harus diketahui oleh semua orang sehingga bahasanya harus mudah dimengerti. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok tidak memakai bahasa asli saja, kenapa ada berbagai banyak terjemahan, apakah keasliannya akan berkurang? Tidak Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini adalah kabar baik yang harus diketahui oleh semua orang dari berbagai macam latar belakang dan bahasa. Oleh karena itu bahasa yang dipilih atau yang diterjemahkan, ditafsirkan harus sederhana dan itu sesuai dengan konteks budaya yang ada. Misalkan kata bisa ya, bisa kita dapat. Tapi bisa itu juga bisa berarti ya. Ini pakai tadi ngomong saya udah bisanya berapa kali ya. Bisa itu juga bisa berarti racun daripada ular. Nah, itu aja sudah menjadi sebuah kerancuan. Oke. Nah, akhirnya ketika saya sering kali mendengar ketika orang membaca Alkitab, terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus katanya gitu daripada bahasa Indonesia. Nah, saya kurang setuju. Kenapa? Karena masing-masing bahasa yang diterjemahkan ke dalam Alkitab yang kita baca sekarang itu memiliki tujuan dari budaya yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Anggap ya sampai di sini ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini bahasa Inggris jauh lebih bagus, terjemahannya jauh lebih. Enggak. Semua mengalami sebuah proses penerjemahan. Bahkan di dalam bahasa Indonesia pun waktu menerjemahkan dari Lembaga Alkitab Indonesia itu melibatkan profesor-profesor bahasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ecek-ecek ya. Enggak gampangan gitu ya, enggak sekedar gitu.
Tetapi benar-benar diteliti, dipikirkan Bapak Ibu Saudara. Sampai benar-benar bahasa ini begitu mau diterjemahkan ke dalam bahasa atau narasi ini tiba-tiba terjadi dinamika perubahan di dalam bahasa. Kemudian mereka harus mengolahnya lagi, bahasa mana yang tepat, penggunaannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu Saudara prosesnya sangat rumit dan kita mau berkata bahwa Alkitab yang kita baca sekali lagi kita mengimani bahwa itu firman Tuhan. Amin. Ya. Dari bukti sejarah sudah mendukung, semua tulisan-tulisan mendukung dan kita mau percayai bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam Roma 8 ayat ke-28. Saya memisahkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bahwa Allah turut bekerja. Kata-kata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nanti kalau saudara berbaca dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahannya mengatakan now we know in all things work together. Ya. Tapi bahasa Indonesianya bahwa Allah turut bekerja. Kenapa? Karena Alkitab kita dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI sedang mau mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatunya lebih dulu melalui Allah. Allah turut bekerja. Kemudian kita baca terusannya ya. Nah, Allah ini di tempat yang pertama. Alkitab atau firman yang kita baca ini di dalam teks ini menempatkan Allah sebagai subjek yang utama yang menyebabkan segala sesuatu terjadi. Amin. Jadi waktu kita membaca Alkitab penempatannya itu enggak sembarangan Bapak Saudara. Itu ngarahkan cara berpikir kita. Nah, nanti kita masuk pelan-pelan. Penafsir bahasa Indonesia memilih menaruh Allah sebagai fokus utama dalam teks ini untuk menguatkan pesan jika penyebab segala sesuatu yang terjadi adalah Tuhan Sang Pencipta. Oke, kita baca di dalam Kejadian 1 juga demikian. Pada mulanya apa? Bukan, tidak ada yang lain. Pada mulanya Allah. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah itu ada lebih dulu. Gitu itu cara berpikirnya. Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Yohanes mengutip Kejadian 1 ini dengan Yohanes 1 ayat 1 ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Ini merujuk kepada siapa? Ya tadi, merujuk kepada Yesus. Firman inilah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, perhatikan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini sangat dalam, artinya segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak dijadikan di dalam dia. Dia siapa? Allah. Allah siapa? Allah Tritunggal. Ada Yesus di dalamnya, firman di dalamnya. Amin. Allah sebagai tempat yang terutama, tokoh utamanya adalah Allah. Artinya segala sesuatu terjadi di dalam Kristus, di dalam Yesus. Oke, kita pelan-pelan lagi. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah Alkitab ini mengarahkan cara berpikir kita untuk menempatkan Tuhan di awal segala aspek kehidupan kita. Oke, kita pelan-pelan ya. Alkitab yang kita baca tadi mengarahkan cara berpikir kita untuk menempatkan siapa? Tuhan, Allah, Yesus di awal seluruh aspek kehidupan kita. Ini cara berpikirnya. Kenapa? Karena cara berpikir itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan, tapi kalau cara berpikir kita keliru, maka pengetahuan tadi gak berguna. Masih ingat beberapa waktu yang lalu terjadi dialog atau kehebohan mungkin di dunia sosial media, yaitu penganut bumi bulat dan bumi datar. Masih ingat ya? Bumi datar. Jadi ternyata ada kelompok-kelompok yang tetap percaya sekali bahwa bumi ini datar. Dan ketika mereka diterangkan mau dari segi sains, mau segala pengetahuan, segala data yang ada, endingnya adalah apa? Mereka tetap percaya bahwa bumi itu datar. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah keliru.
Demikian juga ketika kita mengalami pertobatan, metanoia, apa yang pertama kali dijamah oleh Tuhan? Cara berpikir kita ya. Perubahan cara berpikir kita, metanoia. Menjadi murid bukan sekedar mengikuti gurunya, tetapi mengalami perubahan di dalam cara berpikir, metanoia. Nah, cara berpikir ini sangat penting karena dia menentukan seluruh kegiatan dan seluruh tindakan kita di dalam kita menghadapi kehidupan ini, melakukan segala sesuatu. Sampai di sini jelas, Saudara? Saya nggak terlalu cepat ya. Oke, tadi awal tadi Roma 8 ayat 2, bahwa Allah turut bekerja. Itu enggak sekedar tulisan, tetapi Alkitab, firman Tuhan sedang mengarahkan kita, cara berpikirnya adalah Allah di tempat yang pertama. Satu kutipan yang saya enggak ketemu siapa yang ngomong, tetapi dia bilang gini, when we put God first, everything falls into its proper place. Artinya apa? Kalau segala sesuatu, kalau kita menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu itu akan jatuh pas di tempatnya. Lengkap ya sampai di sini ya. Kalau kita menempatkan Tuhan di tempat pertama, Bapak Ibu Saudara, terutama dalam kehidupan kita, kita mengawali hidup kita, menempatkan Tuhan di tempat yang utama, di dalam pekerjaan kita, Tuhan yang paling utama. Di dalam pelayanan kita, bahkan bukan pelayanan kita yang utama, tapi Tuhan yang terutama. Kalau Tuhan yang terutama artinya kehidupan pribadi kita dengan Tuhan itu yang terutama gitu kira-kira Bapak Saudara. Kalau kita apapun itu yang kita, kalau kita menaruh Tuhan di tempat pertama, maka segala sesuatu bisa terjadi, tetapi everything falls into its proper place. Jadi jatuh di tempat yang benar, yang pas. Amin. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru. Tahu maksudnya ya? Cornerstone, batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu penanda pertama atau posisi atau hilang ya. Ya, hilang. Rupanya enggak Mas. Kalau cornerstone atau batu penjuru adalah batu yang pertama ditaruh, misalkan ini tempat kosong. Kita akan membangun sesuatu, membangun bangunan. Maka yang terjadi adalah yang perlu ditaruh pertama kali apa? Batu penjuru. Bukan batunya ditaruh sembarang, tapi ada satu batu penjuru, cornerstone. Dari batu tersebut maka misalnya ada peletakan batu pertama, kira-kira begitu. Tetapi batu penjuru mungkin bisa letaknya di pojok sana, cornerstone. Dari batu itu kemudian ada ukuran dan semua batu itu diletakkan. Yesus sebagai batu penjuru artinya dia ada di tempat terutama dalam kehidupan kita, menjadi penjuru di dalam hidup kita. Waktu Tuhan ada di tempat yang pertama, maka semua bangunan dalam kehidupan kita akan mengikutinya. Kira-kira seperti itu. Amin. Poin yang kedua adalah bahwa Allah turut bekerja apa? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang paling kita suka, ya benar ya. Wah, pokoknya semua terjadi di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk mendatangkan cuan bagi kita. Wah, kita senang dengan kata kebaikan. Coba kita berpikir bahwa apa itu dalam segala sesuatu? Apa itu segala sesuatu? Apa itu segala sesuatu? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, benar ya? Sakit penyakit masuk segala sesuatu? Kelemahan masuk di dalam segala sesuatu? Ditipu orang masuk dalam segala sesuatu? Sudah jadi calon legislatif suaranya mencukupi terus kemudian tidak lolos, itu terjadi segala sesuatu? Karena suaranya dicuri misalnya. Segala sesuatu itu masuk dalam segala sesuatu. Terus apa lagi Bapak Ibu Saudara? Coba. Apa lagi? Gak punya uang? Ekonomi? Itu segala sesuatu? Gajian terlambat, segala sesuatu, dimarahin bos, tidak cair ya, dikacangin segala sesuatu, ditolak sama pacar atau enggak jadi pacaran ya anak muda, itu segala sesuatu. Oke, itu segala sesuatu, kita sepakat, segala sesuatu yang kita bisa sebut dengan nama itu segala sesuatu. Oke, sekarang kumpulkan tadi segala sesuatu, bayangkan di sini ada box, ada kotak. Nah, masukkan semua ini segala sesuatu tadi.
Apa tadi? Sakit penyakit, tidak punya uang, ditipu, dikhianati, kecewa, penderitaan. Ini di sini segala sesuatu. Oke? Terus kemudian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita menaruh Tuhan di tempat yang pertama, terutama dalam kehidupan kita, di sini tadi, sebagai batu penjuru, maka Allah turut bekerja di tempat ini tadi, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam New King James Version ada berbeda sedikit, and we know that apa ini? All things work together. Tadi ini masih ada di box ini tadi apa? Segala sesuatu. Tetapi kalau di dalam versi, dalam pandangan atau tafsiran di dalam bahasa Inggris dikatakan apa? All things tadi kerjasama mereka. Jadi yang namanya kekecewaan, kesakitan, masalah ekonomi, nggak punya uang dan sebagainya, mereka kong kali kong kerjasama sendiri. Work together for good. All things work together for good. Ini saya sedang membayangkan atau mengimajinasikan bahwa Allah tadi yang bekerja di dalam segala sesuatu. Terus kemudian ada tafsiran atau di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa segala sesuatu tadi juga ikut bekerja sama. Bayangkan satu orkestra besar. Allah sebagai dirijen, dia mengorkestrasi semua segala sesuatu yang bisa disebut tadi, kesakitan dan sebagainya. Mereka punya alat musik yang berbeda. Kalau mereka main sendiri-sendiri pasti jelek. Tapi kemudian mereka bekerja sama, memainkan itu. Ada orkestranya. Siapa yang mendesain? Tuhan. Siapa yang mengorkestrasi? Siapa? Tuhan. Amin. Kemudian mereka tadi kerjasama sendiri karena ada faktor Tuhan di sana. Menghasilkan perkara yang baik, suara yang indah. Satu harmoni yang megah ketika kita datang di dalam satu konser musik gitu, orkestra, ada berbagai macam alat musik di sana, bisa ratusan alat musik di sana, kemudian ada dirijennya, bayangkan itu sebagai Allah yang kemudian mengatur semua, mengalunkan sebuah simfoni yang indah. Kita dengar, wah kita bisa merasakan ayem tentrem karena musiknya enak. Coba bayangkan, ketika semua itu dipisah satu persatu, suruh main sendiri-sendiri. Kita tidak mendapatkan orkes yang indah. Demikian juga dalam kehidupan kita ketika kita melihat kesulitan kita, tanpa kita memasukkan ke dalam box tadi, dalam cara berpikir yang benar melibatkan Tuhan. Maka kita akan melihat kesulitan kita saja. Dan itulah sebabnya ada begitu banyak orang Kristen tidak bisa mengalami janji Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, di dalam setiap peristiwa yang sedang mereka alami. Kalau Allah terlibat aktif di dalam kehidupan kita, mengendalikan dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita, adakah kita masih khawatir dengan kehidupan kita? Jawaban logisnya adalah enggak ada. Kita enggak bisa khawatir. Tetapi dalam kenyataannya kita sering kali khawatir. Saya pun kadang-kala masih begitu. Tetapi kemudian ketika saya mengembalikan cara berpikir kita, cara berpikir saya bahwa Allah di tempat yang terutama, bahwa Yesus yang ada di tempat terutama, di dalam segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, maka kemudian saya menyadari bahwa Yesus sebagai cornerstone, sebagai batu penjuru, Dia akan mengatur semua bangunan dalam kehidupan saya. Dan kemudian di dalam Roma 8 ayat 20, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu tadi, salah satunya kesulitan saya. Kemudian oh Tuhan, ngapain aku khawatir? Dikuatkan kembali. Karena Allah yang kita sembah sampai hari ini masih terlibat aktif di dalam kehidupan kita. Amin. Katakan amin. Coba katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan masih terlibat aktif dalam kerja. Dia enggak pensiun. Ya. Meskipun hari libur, dia enggak liburan. Nah, haleluya. Contoh yang lain.
Tadi sudah disampaikan tanggal 14 Februari kita akan memilih masuk ke dalam bilik suara. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali warga gereja pun masih bingung. Ya enggak? Milih yang mana gitu ya. Terus gimana dan sebagainya. Oke. Misalkan Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah berusaha mencari tahu pilihan mana yang terbaik. WA grup masuk ngomong tentang ini, ini. Akhirnya kita bingung, ya kan? Benar enggak? Ada benar enggak? Iya ya, bingung. Nah Bapak Ibu Saudara, mari itu bawa dalam doa secara pribadi. Saya tuh ngomong sama jemaat, sebelum milih berdoa, supaya pada saat kamu datang ke bilik suara, engkau dikasih hati yang terang sama Tuhan. Oh ini, aku milih. Terus pertanyaan berikutnya adalah, gimana kalau pilihanku salah? Iya Pak ya? Ada kemungkinan enggak pilihannya salah? Ada kan? Ada, pasti ada kemungkinan. Kenapa? Karena mungkin kita enggak cukup punya pengetahuan tentang politik. Ya benar enggak? Kalau orang emak-emak yang udah enggak ngikuti perkembangan politik, enggak ngerti secara mau belajar gimana pun, enggak bisa Bapak Ibu Saudara, enggak nututi. Bisa jadi pilihannya salah, tetapi karena dia nggak punya pengetahuan yang cukup. Tetapi keyakinan kembali, Bapak Ibu Saudara, Allah terlibat aktif. Jadi walaupun pilihan kita salah, jegrek. Misalkan nih, kita milih untuk Indonesia ke arah sana, tetapi sebenarnya harusnya Tuhan tuh mau ke arah sana. Kita nggak tahu, nggak punya cukup pengertian. Kita milih, berat. Nomor berapa lah gitu ya, nomor 100 misalnya. Harusnya ke sana karena kita yakin. Tetapi karena Tuhan terlibat aktif dan dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, maka Bapak Ibu Saudara, pilihan kita, negara kita itu tetap akan dibawa Tuhan ke sana. Anggap ya. Jadi ketika presiden atau pemimpin siapapun terpilih, kita menganggapnya itu sebagai kedaulatan Tuhan. Dan kita nggak boleh merasa bersalah. Waduh, ngapain aku milih ya? Salah aku ternyata. Bapak Ibu Saudara, jangan ada perasaan bersalah, itu sudah enggak berguna lagi. Amin. Dengan iman Saudara. Nangkap ya maksudnya. Jadi kita enggak perlu khawatir. Itu artinya apa? Allah itu turut bekerja sama. Tuhan mau kita terlibat di dalam rencananya. Pilih yang seperti engkau bawa di dalam doa. Oh, aku harus milih ini. Oke, enggak apa-apa. Pilih saja. Nanti sisanya Tuhan yang atur, amin. Prosesnya mungkin bisa macam-macam gitu ya. Entah gimana, ternyata ya tetap pilihan Tuhanlah yang terjadi. Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngikuti prosesnya dari detail. Tuhan memulai sampai Tuhan mengakhiri. Oke, kita percaya itu saja. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup bersama dengan Tuhan tidak menjadikan kita itu kebal terhadap kesulitan. Life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Tetapi ada damai di dalam kesulitan itu. Setiap kita pasti mengalami kesulitan. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen itu enggak bebas dari masalah. Ada amin Bapak Saudara? Ada yang hari-hari ini masalah yang tambah banyak? Ya, itu bukan berarti Bapak Saudara, aku rasanya enggak rohani gitu. Enggak Bapak Saudara. Hidup bersama Tuhan itu tidak membuat kita kebal terhadap masalah, amin. Masalahnya bisa jadi banyak. Amsal bilang kemalangan orang benar banyak, Amsal bilang gitu. Tetapi yang dikasih sama Tuhan diberikan adalah rasa damai. Ketika kesulitan itu datang, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah terlibat aktif. Karena kita menaruh Allah itu di tempat yang pertama, Yesus di tempat yang pertama, cara berpikir kita benar, maka kita tahu, oh Tuhan terima kasih, segala kesulitan, segala kelemahanku itu mereka kerjasama sendiri ternyata. Karena engkau terlibat di dalamnya, jadi satu orkestra dan waktu itu dikelola sama Tuhan, diorkestrasi sama Tuhan, maka itu keluar suara yang indah dan kemudian kita mengalami sukacita, amin. Nah, itu yang sisi enaknya Bapak Saudara. Yang berikutnya adalah yang ketiga, seringkali kita lupa. Bagi siapa janji ini berlaku, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Di dalam pembacaan Roma 8 ayat yang ke-28, akhir daripada ayat ini seringkali dibaca agak cepat. Karena yang tengah tadi lebih mengenakkan kita. Tetapi kemudian rupanya janji ini ada syaratnya, ada kepada siapa janji ini berlaku, yaitu hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi itu bukan berarti kita seminggu 7 kali kita datang ke gereja. Mengasihi Tuhan diwujudkan dengan kita hidup di dalam kehendak Allah. Mau taat, mau melakukan firman, hidup di dalam kehendak Allah. Jadi waktu kita belajar untuk mengasihi Tuhan, hidup di dalam kehendak Allah, maka janji tadi berlaku. Ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, rupanya itu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yaitu tadi, secara terbatas janji ini berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kita mau hidup di dalam rencana Allah, mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Pertanyaan itu harus selalu diajukan. Saya mengajukan itu kepada diri saya, apakah saya sampai hari ini masih hidup di dalam kehendak, masih hidup di dalam rencana Allah atau tidak gitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, betapa banyak orang yang tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap hal yang mereka alami karena mereka mau hidup sakarepe dhewe, Bapak Ibu. Semaunya sendiri. Ya Pak ya. Oh kan yang penting nanti semua itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oh kita itu siapa? Kamu melakukan kehendak Allah enggak? Kamu hidup enggak dalam kehendak Tuhan? Kamu benar-benar takut akan Tuhan enggak? Dalam pekerjaanmu kamu masih benar menjaga integritas, kejujuran enggak? Kalau kamu enggak seperti itu jangan harap bahwa janji ini masih berlaku untukmu. Itu langsung batal Bapak Saudara. Amin. Kalau ada syarat dan ketentuan berlaku, kalau itu enggak dipenuhi batal kan? Benar ya? Demikian juga ayat ini. Ada begitu banyak orang mengalami masalah demi masalah demi masalah, justru dia tidak melihat kebaikan Tuhan di sana dan menganggap bahwa aduh hidupku ini ternyata percuma aku ikut Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya mau sakarpe dhewe Bapak Saudara. Karena banyak orang hari-hari ini hanya mencari pembenaran bukan kebenaran. Banyak orang itu tidak mengalami janji karena mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Bukan Yesus menjadi pusatnya, bukan Yesus menjadi batu penjuru. Yang jadi batu penjurunya adalah dia sendiri. Itulah sebabnya bangunannya jadi kacau. Karena Yesus yang harusnya jadi batu penjuru, the cornerstone-nya dari sebuah bangunan. Karena kita yang jadi batu penjurunya, maka bangunannya kacau. Dan orang seperti ini akan selalu mencari pembenaran dari semua yang dia lakukan. Orang tersebut akan selalu punya alasan yang menguatkan untuk membenarkan dirinya sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa janji ini berlaku hanya bagi mereka yang mengasihi Allah dan hidup di dalam kehendak-Nya. Orang yang hidup sakarepe dhewe ya enggak akan pernah mengalami ini. Saya ingin cerita sedikit dari sebuah kisah. Seorang yang bernama Fanny Crosby, dia mengalami kebutaan di usia 6 minggu, jadi waktu bayi dia mengalami panas cukup tinggi, kemudian dokter pada saat itu salah memberikan obat, akhirnya dia mengalami cacat, kebutaan, usia 6 minggu masih bayi. Dunia medis enggak berkembang, masih belum berkembang seperti sekarang, jadi rupanya terjadi malpraktek. Setelah itu ayahnya meninggal 6 bulan kemudian. Jadi keluarga ini sangat penuh dengan kesulitan. Ibu dan neneknya akhirnya mendidik dan membacakan Alkitab berjam-jam setiap hari. Karena dia nggak bisa membaca, dia cacat, matang, dia buta, dia nggak bisa membaca dia. Dibacakan Alkitab setiap hari. Si anak ini bertumbuh akhirnya menjadi anak yang memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. Kemampuannya itu sangat baik untuk mengingat. Terus masuk sekolah di usia-usia menginjak remaja atau SD dan kemudian menginjak remaja, dia mengalami banyak bullying karena dia cacat, dia buta. Jadi masa kecilnya
penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan. Dia sekolah, dia dibully, disepelekan. Tetapi yang luar biasa adalah ia menulis lebih dari 8.000 himne dan lagu rohani. Bahkan di akhir kehidupannya dia dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Amerika Serikat karena menciptakan begitu banyak puisi dan dia mempengaruhi dunia sastra. Ya, himne diciptakan luar biasa. 8.000 itu enggak sedikit tuh, banyak itu 8.000 himne, lebih dari 8.000. Salah satu kutipannya dia berkata gini, I feel 100 hymns in my head. The Lord has given me a purpose in life, in my life. Dia sampai bisa ngerasain himne itu ada di dalam, sampai kayak melodi gitu ya. Hanya dari dia mendengar Alkitab yang dibacakan berjam-jam, kemudian kayak Alkitab itu saling ya membentuk himne gitu ya, ada musik gitu. Dan kemudian dia menuangkan tulisan-tulisannya itu menjadi himne yang luar biasa. Ada begitu banyak lagu yang mungkin kita sudah nyanyikan ya. Di teman-teman kita di gereja yang mainstream mereka menyanyikan melalui kidung jemaat ya. Beberapa lagu ciptaan Fanny Crosby. Salah satu yang terkenal adalah Blessed Assurance. Tahu lagu ini? Kalau bahasa Indonesianya, refnya apa? Ini bahasa Inggrisnya. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pada saat saya membaca kisah ini, kemudian lagu ini Blessed Assurance, di refnya dikatakan this is my story, ini ceritaku, ini kisahku, this is my song, ini nyanyianku, ini laguku. Pertanyaannya adalah, kisah yang mana Bapak Ibu Saudara? Kehidupannya penuh dengan penderitaan. Dia menikah, suaminya meninggal, mereka punya anak, anaknya juga meninggal. Di masa akhir kehidupannya dia begitu melewati begitu banyak kesakitan. Tapi kemudian lagu ini ditulis. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Bapak Ibu Saudara, kalau dia nggak mengalami Kristus di dalam kehidupannya, nggak akan mungkin tercipta. Pada saat saya membaca, pada saat saya merenungkan ini, menyanyikan lagu ini berulang kali, kemudian saya berkata, apakah kisah atau kesulitan penderitaanku, apa yang sedang aku alami, aku bisa berkata seperti ini, Tuhan ini kisahku. Tapi nyanyian yang aku persembahkan adalah aku mau menyanyikan Engkau setiap hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya karena kata orang, karena pengajar, karena hamba Tuhan, karena kita diajarkan harus mengenal Kristus. Kita tidak akan pernah mengenal Dia kalau kita tidak pernah mengalami Dia dalam kehidupan kita. Amin. Satu kutipan sebagai akhir dari khotbah saya adalah A.W. Tozer mengatakan demikian, you can see God from anywhere if your mind is set to love and obey Him. Engkau dapat melihat dan menjumpai Tuhan di mana saja, dari mana saja. Kalau engkau mengatur, engkau setting pikiranmu atau mengarahkan pikiran dan hatimu itu mengasihi dan taat kepada Dia. Kalau hati kita nggak diarahkan untuk mengasihi Tuhan dan taat kepada Dia, engkau tidak akan pernah lihat Tuhan di dalam setiap kesulitanmu, di dalam setiap kondisimu, di dalam setiap, pada saat engkau ditinggalkan, engkau berkata ini paling sakit. Kalau engkau tidak mengarahkan hatimu untuk taat dan mengasihi Tuhan, maka engkau tidak melihat bahwa ketika engkau disakiti, engkau melihat Tuhan di sana. Karena Yesus pernah
mengalami hal itu. Dia pernah ditinggalkan, dia pernah dikhianati, dia pernah disakiti. Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa seluruh kehidupan kita saat ini di hadapan Tuhan. Biarlah dari Roma 8 ayat ke-28, satu ayat saja kita belajar bahwa yang pertama bahwa itu Allah itu bekerja, dia masih aktif bekerja sampai hari ini. Dan yang kedua, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yaitu siapa kita, yaitu kita yang mengasihi, yang mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Biarlah poin yang ketiga ini menjadi komitmen kita. Amin, Bapak Saudara. Karena yang kedua tadi itu adalah Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita nggak ngambil yang pertama sama yang ketiga tadi, bahwa Allah yang pertama, Tuhan yang pertama, Yesus yang pertama, dan kita mau hidup taat ke dalam kehendaknya. Itu adalah komitmen kita. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ataupun nanti di online, Bapak Ibu Saudara semua bisa mengambil komitmen yang sama. Mari kita hidup taat, mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sederhana ini menguatkan hati dan pikiran kami di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami mengalami Engkau, mengalami Kristus sendiri dalam hidup kami. Tidak karena kata orang kami mengenal Engkau. Kami tahu, kami hanya sekedar tahu, tapi kami tidak mengalami. Ampuni kami Tuhan, kami mau hidup di dalam kehendak, kami mau hidup di dalam takut akan Engkau, kami mau hidup mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Biarlah roh-Mu yang kudus turun atas setiap kami, mengurapi kami, mencelikkan mata hati kami, dan membuat setiap firman yang kami dengar menjadi rema yang akan menguatkan, yang akan menuntun seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu turun atas seluruh jemaat, diaspora yang ada, dan seluruh staf kepemimpinan, penatua yang ada, gembala sidang, wakil gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan pengetahuan akan Allah dicurahkan atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan bila pada minggu ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa untuk kami semua Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan hidup kami menjadi pelaku-pelaku akan firman. Kami yakin saat ini Tuhan kami mendeklarasikan firman-Mu bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Yose yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Bapa memberkati pelayanan beliau, memberkati pengembalaan beliau di dalam gerejanya. Tuhan memberkati keluarganya dengan luar biasa. Kau pakai kehidupan beliau Tuhan untuk mendatangkan jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai juru selamat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini biarlah kami bersyafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan kami ucapkan berkat untuk bangsa kami. Kami bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Engkau Allah yang berdaulat untuk bangsa kami. Engkau Allah yang punya otoritas untuk bangsa kami Tuhan. Kami Tuhan memberikan, Kau mencurahkan kedamaian untuk bangsa kami, mencurahkan berkat untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami Tuhan. Dan juga khususnya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemilu tanggal 14 Februari nanti Tuhan. Engkau Allah yang telah menetapkan, Engkau Allah yang telah merancangkan pemimpin bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga semua pemilu berjalan dengan tertib aman Tuhan. Engkau memberkati TNI, Polri dan seluruh aparat-aparat keamanan yang bertugas Tuhan. Semuanya berjalan dengan tertib aman Tuhan. Amen. Tidak ada oknum-oknum yang berusaha untuk membuat kericuhan di dalam acara pelaksanaan pemilu Tuhan. Pemilu berjalan dengan damai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati juga kota kami Surabaya dan sekitarnya. Keamanan dan kesejahteraan bagi kota kami, memberkati pemimpin kota kami,
dari Bapak Wali Kota sampai tingkat ke bawah Tuhan. Kiranya kasih kuasa-Mu, hikmat, marifat Kau berikan kepada pemimpin kami untuk membawa kota kami menjadi kota yang aman dan tertib dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan juga saat ini kami memberkati seluruh gereja-gereja dengan berbagai interdominasi di seluruh Indonesia Tuhan. Bersatu hati, bergandengan tangan, menjadi tiang doa bagi bangsa kami, menjadikan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami diaspora, baik yang Surabaya, Malang dan seluruh kota-kota di Indonesia. Memberkati keberadaan gereja kami menjadi berkat, menjadi membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan Kau memberkati Gembala senior kami Bapak Sudi Dharma dan wakil gembala kami Bapak Erlangga Dama beserta dengan istri dan keluarganya Tuhan. Kau pakai beliau untuk mengembalakan kami sebagai domba-dombanya. Berikan kesehatan yang prima, berikan hikmat marifat yang menghadapi setiap permasalahan di dalam pengembalaannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu, baik sebagai penatua, sebagai diaken, pejabat gereja, staf gereja. Juga Tuhan memberkati pelayanan mereka, bersatu hati di dalam melayani Engkau. Juga Tuhan memberkati dengan luar biasa seluruh tim multimedia, tim worship and prayer Tuhan, dan juga guru-guru sekolah minggu dan semua jemaat-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu sekecil apapun. Tuhan memberkati pelayanan mereka, memberkati pekerjaan dan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang datang ibadah di gedung gereja ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Bapa, Engkau melawat satu persatu kami Tuhan, melawat hati kami, melawat keberadaan kami Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan ada anak-Mu yang sakit, kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini jika mereka menghadapi suatu permasalahan baik dalam ekonomi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, Tuhan Engkau Allah yang peduli dengan setiap permasalahan kami. Engkau memberikan mukjizat-Mu tetap nyata, karena kami yakin bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu kesulitan apapun yang kami hadapi akan memberikan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga Engkau melawat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kelesuhan rohani. Oh Tuhan, Engkau bangkitkan kembali api Roh Kudus-Mu, memberikan semangat yang baru kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka mau kembali beribadah menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan kerajaan-Mu, memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami bersama-sama berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bulan diakonia ini DSCM Surabaya melayani di Lapas Porong pada hari Senin 29 Januari 2024. Kemudian pada hari Minggu 4 Februari, Bapak Wakil Gembala melayani di DSCM Bangil dalam rangka merayakan Natal sekaligus merayakan ulang tahun DSCM Bangil ke-20 tahun. Chinese New Year Party dilakukan oleh anak-anak TK Sekolah Kristen Shining Star pada hari Jumat 9 Februari 2024 di Matos. Puji syukur buat Tuhan Yesus, hari ini KB dan TK Shining Star bisa melakukan Chinese New Year Party di Matos. Hari ini kami
mengucapkan terima kasih untuk Papa Mama yang sudah hadir, sudah menyertai anak-anaknya untuk mengikuti semua lomba yang ada. Tidak lupa kami ucapkan juga ucapan terima kasih kepada jemaat diaspora yang sudah mendukung kami demi kelangsungan acara ini. Terima kasih untuk dukungan doanya. Kami dari KB dan TK Shining Star mengucapkan Xinyan Kuala, Kongsi Facai buat jemaat di SCM yang merayakan. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk para donatur diakonia di bulan Januari 2024. Ibu NN, Ibu Hendrawati, Bapak Dendi Pristiwanto, Ibu Beni, Bapak Herudiman, Hotel Permata Intan, dan Sekolah Minggu DSCM Malang. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Premarital class diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki pasangan dan mempunyai rencana untuk menikah. Kelas ini juga menjadi syarat yang harus diikuti setiap pasangan yang akan menerima pemberkatan nikah di DSCM. Premarital class batch 3 DSCM Malang bisa diikuti mulai Minggu 11 Februari 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat di NICC. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja Bapak PDM Yohanes Bakhtiar atau langsung datang pada pertemuan pertama. Bulan Februari ini bersama Bapak Gembala Senior Pendeta Dr. M. Sudidharma, kita akan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan dalam Pastor Teaching Hybrid di hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC yang melalui Zoom meeting ID 96344077686 Paskut Pengajaran. Salam sejahtera warga gereja. Pemilihan umum serentak tinggal beberapa hari lagi. Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, menjadi hari yang penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang tepat, memiliki kemampuan, dan dapat bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Untuk itu, saya mendorong setiap kita warga gereja untuk ikut berpartisipasi secara aktif dengan datang ke TPS dan menggunakan hak suara Anda untuk memilih calon yang tepat dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Semua ini kita lakukan dengan sebuah pengertian bahwa kita, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, menjadi warga kerajaan sorga, tetapi di saat yang sama menjadi warga negara Indonesia untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa tercinta. Di dalam Ester 4:14, Ester diingatkan oleh Mordekai, pamannya, sebagai berikut. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Posisi Ester diberikan Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi bangsa Israel yang akan dibinasakan. Hari ini kita sadar bahwa Yesus telah menjadi perantara dan keselamatan kita, agar kita hidup dalam rencananya yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita responi anugerah itu dengan menjadi warga negara yang baik, dengan cara datang ke TPS, memilih capres, cawapres, dan calon legislatif yang terbaik bagi Indonesia ke depan. Tim Keller pernah berkata, warga kota surgawi yang sejati adalah penduduk kota duniawi yang terbaik. Biarlah hari Rabu 14 Februari 2024 menjadi saksi di mana saudara dan saya, kita semua warga gereja, boleh menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Allah melalui pilihan-pilihan kita. Soli Deo Gloria.
Bapa di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati lawatan Tuhan. Bahkan firman Tuhan sudah kami terima. Saatnya kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Untuk kami juga meninggalkan tempat ini, untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan telah melakukan tinggal, Engkau berkati kami semua. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Amin. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Tuhan berkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai melindungi berkati dari sekarang hingga menatang kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.